Bayangkan, sebuah pabrik yang dulunya diagungkan sebagai simbol kebangkitan otomotif nasional kini menyimpan misteri yang membuat siapapun yang datang ke sana terperangah, melongo. Inilah SMK, mobil yang pernah menjadi kebanggaan mantan Presiden Joko Widodo yang kini dikelilingi oleh keanehan tak lazim. Ada apa sebenarnya di balik tembok pabrik yang seharusnya menjadi pusat gemuruh produksi ini? Berikut adalah 5 fakta tersembunyi dari pabrik mobil SMK di Boyolali, sebuah pabrikan mobil yang membuat Proton Malaysia ketar-ketir. Assalamualaikum sedulur. Diakui atau tidak, mobil SMK memang sulit dipisahkan dari Pak Jokowi. Sebab mobil ini punya andil besar dalam mendongkrak popularitas Pak Jokowi saat masih menjabat sebagai wali kota Solo. Mobil SMK bahkan diharapkan publik bisa mengalahkan mobil Proton dari Malaysia yang telah mengaspal terlebih dahulu. Hingga akhirnya pada tahun 2019 lalu, Pak Jokowi meresmikan pabrik mobil SMK di Kecamatan Sambi, Boyolali. Nama resminya adalah PT Solo Manufaktur Kreasi. Ini adalah merek kita sendiri yang sudah dirintis kurang lebih 10 tahun yang lalu oleh para teknisi, oleh anak-anak SMK. Sekarang 6 tahun telah berlalu. Berikut adalah 5 fakta seputar pabrik mobil SMK. Fakta pertama, terpencil di pedesaan. Berbeda dengan pabrik-pabrik mobil lain yang biasanya berada di kawasan industri, pabrik mobil SMK justru memilih lokasi terpencil di pedesaan Boyolali. Tepatnya di Desa Demangan, Kecamatan Sambi. Di sekitar lokasi pabrik masih berupa tegalan, kebun dan semak belukar. Kalau malam hari dijamin sepi banget. Seperti siang ini, terlihat sejumlah kambing digembalakan di sekitar pabrik untuk makan rumput. Jadi, suasananya masih betul-betul desa. Meski begitu, lokasinya sebetulnya tidak terlalu jauh dari pusat kota Solo, yakni sekitar 14 km. Bahkan, kalau dari Bandara Adi Sumarmo hanya berjarak 5 km saja. Fakta kedua, berstatus sewa 30 tahun. Pabrik mobil SMK menempati lahan seluas 12 hektar. Berdasarkan informasi di media massa, lahan tersebut diperoleh dengan cara menyewa ke dana kas Desa Demangan. Lama sewanya 30 tahun dan cara pembayarannya per tahun. Di lahan tersebut tidak hanya dibangun pabrik perakitan, tapi juga dealer pemasaran, pengecatan, dan pengetesan mesin. Ini sebuah fondasi yang rapuh atau justru sebuah strategi yang cerdik? Silahkan berkomentar ya lur. Fakta ketiga, kapasitas produksi 20 unit per hari. SMK selama ini dikenal sebagai produsen mobil pickup Bima yang tersedia dalam 2 varian mesin, yakni 1200cc dan 1300cc. Model ini menyasar segmen kendaraan niaga dengan harga yang terjangkau. Jumlah karyawan pabrik SMK sekitar 130 orang yang sebagian besar merupakan lulusan SMK. Kabarnya, mereka mampu memproduksi mobil hingga 20 unit per hari. Ini jumlah yang lumayan besar untuk pabrik mobil pemula. Fakta keempat, misteri pembelian. Inilah keunikan dari mobil SMK kalau tidak mau dibilang keanehan. Kita tidak bisa langsung membeli mobil SMK yang kita inginkan di sini. Meski bertuliskan dealer penjualan, kita tidak serta-merta diizinkan untuk masuk ke sana meskipun sekedar untuk melihat-lihat. Pintu pagar pabrik dan dealer selalu tertutup rapat. Bahkan kalau dibuka, hanya dibuka sedikit saja. Setiap orang yang mau masuk langsung dicegat satpam dan ditanyai keperluannya. Mirip masuk ke area militer saja ya lur. Lantas bagaimana cara membelinya? Jika ingin membeli, kita mesti mendaftar dulu